Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 794. Diana bertanya pada papinya, "Dedi, apa Dedi tahu laki-laki ini? Dia bernama Kenshin." Yang Diana sebutkan kemarin, yang Dedi tak mengenalnya. Ini fotonya Dedi. Kok bisa dia punya Lamborghini? Punya private jet segala? Melebihi Diana. Papinya Diana pun melihatnya. Melihat fotonya Kenshin. Terkaget langsung jadinya. Ekspresinya pun berubah. Papinya Diana yang bernama Pak Marsal pun terkejut dibuatnya. Seorang anak muda yang tak pernah dilihat sebelumnya. Tak pernah dikenal namanya. Ternyata ada yang kaya seperti putrinya. Pak Marsal pun menelpon temannya di luar negeri. Teman bisnisnya yang ada di California, Amerika. Pak Marsal bicara dalam bahasa Inggris yang artinya, "Hello Mr. Bradman, maaf saya mengganggu waktunya. Oh ya, ini mau tanya. Apa Mr. Bradman mengenal seorang pemuda yang namanya Kenshin? Ini saya kirim fotonya. Maaf saya bertanya ini karena merasa aneh saja. Sebab pemuda ini tak terkenal. Tapi punya private jet dan Lamborghini yang mewah. Kalau dia kaya atau anaknya orang kaya, pastinya sudah dikenal di luar negeri. Banyak orang yang tahu pula tentangnya. Baru kali ini saya melihatnya. Tak mungkin ada pemuda kaya di Asia ini yang melebihi putri saya Diana." Terlebih putri saya bercerita, "Laki-laki ini sudah kurang ajar sekali. Berani melawan, membantah, bahkan menegur Diana putri saya. Padahal sebelum-sebelumnya, tak ada laki-laki yang seusianya. Mencoba-coba membuat Diana tersinggung. Para bodyguard yang saya tugaskan melindungi putri saya pun sampai tak bisa bertindak. Apa pemuda ini penjual obat-obatan terlarang? Terlibat dalam jaringan yang gelap. Hingga oknum-oknum aparat pun melindunginya. Pemuda ini telah membayarnya. Saya rencananya mau turun tangan sendiri. Akan memberi pelajaran secara langsung ke dirinya. Kalau Mr. Bradman mengetahui informasi tentangnya, tolong beritahukan secepatnya." Mr. Bradman yang ditanya adalah salah satu orang kaya di Amerika. Punya banyak bisnis dan jaringan usaha. Namanya pun tercatat di berbagai majalah terkemuka. Saat itu Diana pun mendengarnya. Papinya bertanya pada rekan bisnis asingnya. Loudspeaker HP masih menyala. Kemudian Mr. Bradman pun melihat fotonya Kenshin. Langsung saja Mr. Bradman itu bertanya, "Loh, memangnya? Apa Pak Marsal tak mengenalnya?" Mr. Bradman pun melanjutkan bicara. "Terus Pak Marsal mau memberi pelajaran apa maksudnya?" Papinya Diana pun menjawabnya, "Oh, ini nanti saya akan temui pemuda itu. Akan saya suruh dia meminta maaf sambil merunduk di depan putriku Diana. Kalau tidak mau akan saya minta pengawal pribadi pilihan untuk langsung menghajarnya. Biar tahu berurusan dengan siapa. Biar tahu papanya Diana bukan orang sembarangan. Kalau perlu mobilnya akan saya hancurkan. Kalau dia punya usaha akan saya robohkan. Macam-macam dengan orang terkaya di Asia. Macam-macam dengan Diana. Sama saja dengan mencari kehancuran." Mr. Bradman pun membalasnya. Suaranya didengar Diana dan mamanya. Mr. Bradman itu berkata, "Oh ya Pak Marsal, saya tahu akan perasaan Anda. Saya tahu akan kekayaan Anda di Asia. Dan saya tahu selama ini banyak yang segan dengan Anda. Tak berani melawan bisnis dan usaha Anda. Terutama di kawasan itu. Tapi apa Pak Marsal mengetahui siapa pemuda itu? Lebih baik saya kirimkan videonya. Biar Pak Marsal tahu sendiri. Ditunggu sebentar, ini saya akan bagikan." Mr. Bradman pun memberikan rekaman video. Rekaman video tentang Kenshin. Pak Marsal, papinya Diana itu pun menerimanya. Dilihat olehnya. Langsung diputar di handphonenya. Disaksikan Diana dan maminya. Kaget langsung papinya Diana. Melihat ada Mr. Koichiro Honda, Mr. Sato Samagara, Mr. Brooklyn, serta pemilik perusahaan besar dan bos-bos terkenal lainnya. Bicara pada pemuda yang bernama Kenshin. Nampak mereka menghormati. Terdengar suara menyapa, "Dear young master, please sit down in here."
Yang artinya, yang terhormat Tuan Muda, silahkan duduk di tempat utama ini. Rekaman Kenshin yang dilihat papinya Diana itu, rupanya lagi meeting di London, yang menghadirkan orang-orang terkemuka, yang punya nama-nama besar, sangat familiar dan banyak dikenal. Kenshin menjadi pembicara, menggantikan ayahnya. Kenshin bicara dalam bahasa Inggris, dan kamera pun beralih menunjukkan pada bagian orang-orang yang duduk mendengarkan. Terlihat sangat jelas siapa-siapa yang hadir di situ. Terkuaget Diana, terkuaget papinya, serta pula maminya. Melihat pemuda yang tak dikenalnya dalam bidang bisnis dan usaha, tapi dihormati orang-orang kaya dunia, pengusaha-pengusaha top yang sering masuk di berita. Papinya Diana, Pak Marshall itu pun lemas seketika, karena melihat rekaman yang dikirimkan Pak Bradman temannya. Sangat-sangat membuat jantungan sekali. Diana pun bicara-bicara sendiri. Tak percaya lagi melihatnya. Seperti ada di mimpi. Serasa tak nyata baginya. Kemudian Mr. Bradman itu menelpon papinya Diana. Mr. Bradman pun bertanya, "Halo Pak Marshall, gimana setelah melihat rekaman video itu? Apa Pak Marshall masih berniat ingin memberi pelajaran? Kalau Pak Marshall masih ingin melakukannya, ini alamatnya Tuan Muda Kenshin. Saya akan kirimkan." Alamat itu pun dibagikan. Pak Marshall, papinya Diana itu lalu menjawabnya, "Tunggu Mr. Bradman. Saya tanya putri saya Diana dulu. Diana, apa kamu nggak salah tentang pemuda ini? Dia bukan seperti yang kamu katakan. Papi kira dia hanya anak ingusan. Ternyata malah sebaliknya. Dia adalah bos muda, bukan sekedar bos yang pada umumnya. Orang-orang penting yang di atasnya papi menghormati semua. Memanggilnya Tuan Muda. Ceritanya gimana kamu sampai punya masalah dengannya? Kalau papi nggak bertanya pada Mr. Bradman sebelumnya, bisa-bisa karir papi yang dipertaruhkan. Jadi kamu Diana, yang harus berpikir tentang salahmu. Sebab pemuda yang kamu hadapi, bukan di bawahmu, melainkan statusnya ada di atasmu. Di atasnya papi pula. Kamu lihat sendiri, dia ini memimpin rapat yang penting, yang pesertanya orang-orang luar biasa. Papi pun tak menyangka tentang hal yang baru papi ketahui. Diana pun menjawabnya, "Iya Dedi, Diana akan melakukan." Kemudian Pak Marshall pun melanjutkan bicaranya, bertanya lebih jelasnya pada Mr. Bradman, rekan bisnisnya, tentang Kenshin itu siapa memangnya. Diana dan maminya masih mendengarnya. Mr. Bradman pun berkata, "Yang pertama, Tuan Muda Kenshin itu bukan tak dikenal, melainkan tak ingin dikenal sebagai orang kaya. Kerjanya cleaning service sampai saat ini, memimpin rapat-rapat menggantikan ayahnya, hanya sebagai sampingan, dan tak mungkin Tuan Muda Kenshin namanya ingin dikenal sebagai orang kaya, seperti Pak Marshall dan putrinya, yang dicatatkan di majalah Forbes itu, kecuali ayahnya Tuan Muda Kenshin, yang masuk kategori 3 besar orang paling kaya di dunia. Namanya adalah Pak Bill Gates. Pasti Pak Marshall mengenalnya. Dan Tuan Muda Kenshin itu anak laki-laki satu-satunya, punya adik perempuan, yang selama ini dirahasiakan, baru dibuka beberapa tahun belakangan. Jadi wajar kalau Pak Marshall belum mengetahuinya. Tapi bagi kami yang di luar negeri, Tuan Muda Kenshin sangat familiar sekali. Khususnya bagi pemimpin-pemimpin perusahaan. Banyak yang sudah mengetahuinya." Pak Marshall pun terkejut jadinya. Ternyata Pak Bill Gates itu orang tuanya. Dan anaknya yang disebut Tuan Muda. Kerjanya cleaning service. Kenapa kok bisa begitu? Ada apa memangnya? Kebalikan dengan Diana putrinya, yang duduk di sofa, tinggal perintah-perintah. Maminya Diana pun tak kalah kagetnya. Anak orang kaya di dunia, katanya kerja cleaning service. Mengapa bisa begitu? Maminya Diana pun bertanya-tanya. Sedang Diana putrinya sekarang menjadi tahu hal yang sebenarnya. Cowok itu memang kerjanya cleaning service. Teringat langsung Diana jadinya. Kenshin yang kemarin berkata, "Oh ya, apa tak boleh saya cleaning service punya private jet dan Lamborghini? Suka-suka saya, itu bukan urusan Anda." Diana pun tersentak hatinya. Sekarang kebenaran itu nyata. Hatinya bergetar seperti mengalami cinta pertama.
Kemudian tiba-tiba teleponnya berdering. Revaldo yang menelponnya. Diana pun melihatnya, namun tak diangkatnya. Revaldo pun mengulangnya lagi. Sampai 3 kali ia mencobanya. Tapi Diana hanya melihatnya. Tak menerima panggilan itu. Revaldo pun berhenti. Setelah itu ada bunyi terdengar lagi di meja. Disertai getaran. Dikira Diana HP-nya yang menyala. Setelah dilihatnya, terkuaget sekali Diana. Terkuaget pula papinya. Maminya, melihat kunci Lamborghini di meja. Menyala terang. Mengeluarkan suara. Dalam 2 bahasa. Bahasa Inggris dan Indonesia. Suara itu berkata, "Halo permisi, perkenalkan nama saya Kenshin. Kunci mobil saya tadi terjatuh. Terdeteksi berada di titik lokasi ini. Apa bisa saya mengambilnya? Nanti saya akan beri hadiah." Duar. Kaget-kaget setengah mati Diana. Hampir-hampir pingsan dirinya. Mendengar suaranya Kenshin, bicara lewat kunci mobilnya yang di sini. Rupanya, kunci mobil Lamborghini-nya Kenshin. Bukan sekedar kunci biasa, tapi sudah sangat canggih sekali. Tersambung dengan citra satelit. Hanya satu-satunya di negara ini. Limited Lamborghini Edition Kenshin. Diana pun gelagapan. Salah tingkah dirinya. Sampai-sampai berkata, Dedi, Mami, gimana ini? Dia akan ke sini. Diana harus gimana ini? Apa yang Diana harus lakukan? Papi dan maminya pun bingung sekali. Tak siap-siap pula, melihat dan mendengar sendiri, kunci mobil itu bisa bersuara. Seorang pemuda yang baru dibicarakan, yang bernama Kenshin, sedang bertanya belum dijawabnya. Kemudian Pak Marsal papinya Diana pun membalasnya. Iya, ini kunci mobilnya ada di rumah saya. Alamatnya ada di sini. Silahkan Anda ambil, tak mengapa. Saya tunggu Anda di rumah. Diana pun mendengar papinya mengizinkan Kenshin ke rumahnya. Bingung sekali Diana, cowok itu akan ke tempatnya. Kenshin pun mengiyakan, tapi Kenshin ada keperluan lain. Hingga diteleponlah Iwan. "Hello Wan, lu sekarang ada di mana?" Iwan pun menjawabnya, "Oh ini bro, aku lagi bersama Paijo. Saat ini lagi di jalan. Akan mengantar undangan nikahnya Paijo." Kenshin pun bilang, "Kalau gitu lu bersama Paijo, mampir ke alamat rumah ini Wan. Kunci mobilku tadi terjatuh, dan sekarang ditemukan orang itu. Lu ambil ke sana Wan bersama Paijo. Nanti hadiah untuk orangnya aku kirim lewat kurir. Gimana Wan, apa lu bisa?" Iwan pun melihat alamat rumah yang dikirimkan Kenshin. Langsung saja Iwan menjawabnya, "Oke bro, aku bisa bro. Setelah ini bersama Paijo aku langsung ke rumahnya." Sedang papi dan maminya Diana pun seketika itu juga. Mereka sibuk menyiapkan makanan yang sangat-sangat spesial untuk menyambut kedatangan seorang pemuda yang bernama Kenshin. Diana pun memakai make up-nya. Buru-buru masuk kamarnya. Wah, ada apa ini? Padahal bukan Kenshin yang datang ke rumahnya, melainkan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.